para guru besar dan aktivis mahasiswa mempermasalahkan masalah-masalah MK, masalah-masalah yang konon tidak biasa terjadi sebelumnya. Ya. Nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba ngomel. Itu memang 02 nggak pernah nyerang 1 atau 3. Ya. Nah, mereka ini diserang 1, 3, kadang-kadang mereka berkolaborasi. Nah, inilah akhlak daripada 02. Itu. Jadi saya yakin ini. Satu putaran, yakin sekali, ya sangat yakin. Jadi kalau bisa saya ini pribadi menghimbau masyarakat semuanya di seluruh Indonesia, kita nggak usah lagi pikirin ini program jelek, si A jelek, si B jelek, sering merendahkan. Kita percayakan bahwa ketiganya ini adalah putra-putra terbaik daripada Indonesia. Anies siapa yang munculkan? Prabowo. Pak Jokowi juga Pak Prabowo. Lagi satu siapa? Ahok juga Pak Prabowo yang bikin. Tapi semuanya melawan beliau. Selamat siang. Hari ini dunia makin panas. Semakin mendekati pemilu semakin panas. Nah, kebetulan kita memang panas. Kebetulan kita kedatangan seorang aktivis juga masalah-masalah kemanusiaan maupun masalah-masalah budaya Bali dan lain-lain yang bernama Bli Putu. Oke, Bro Bli Putu, apa kabar? Baik. Ini seorang pemuda dari Kota Kelungkung. Ya. Kenapa saya undang dari Kelungkung ini? Dia juga merupakan pemerhati politik juga saat ini. Kebetulan kenapa saat ada kegiatan Rumah Gibran dan relawan Prabowo itu kok ramai sekali di Kelungkung. Kali ini karena suasana semakin abnormal, ketika para guru besar itu berbondong-bondong mengkritik Pak Jokowi. Ada apa dengan para guru besar ini? Kali ini kita punya judul Gerakan Moral atau Gerakan Politik para Guru Besar di Kampus. Nah, inilah banyak yang diperdebatkan di dunia maya maupun di dunia televisi bahwa kehadiran guru besar saat ini sesungguhnya memang mempunyai tujuan sangat positif, yaitu konon katanya ingin menegakkan demokrasi di negeri yang kita cintai ini. Tetapi hendaknya jangan menjelang pemilu. Kenapa kok persis menjelang pemilu? Pada saat elektabilitas Bapak Prabowo mencuat sampai melebihi 50%, para guru besar dan aktivis mahasiswa mempermasalahkan masalah-masalah MK, masalah-masalah yang konon tidak biasa terjadi sebelumnya. Justru itulah kebetulan Bapak Jokowi ini menghadirkan putra terbaik yang menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Ketika itu semua para pendukung Bapak Jokowi baik di PDI Perjuangan maupun di luar PDI Perjuangan pastinya akan mengusung ataupun mempromosikan Bapak Prabowo untuk menjadi Presiden 2024. Apa kabar Pak Putu? Baik, always good. Ya, kalau kita lihat sih memang gerakan moral para guru besar ini cukup bagus, tetapi kalau bisa konsisten, jangan hanya gerakan moral pada saat menjelang pemilu. Sebaiknya juga konsisten untuk membuat gerakan moral yang besar-besaran dengan mahasiswa ketika siapapun memimpin di negeri ini, siapapun presidennya, apabila terjadi hal-hal korupsi yang sangat masif, saat itulah sebetulnya guru besar harus tampil. Nah, itulah tujuannya kenapa kita membahas masalah-masalah guru besar baru kali ini tampil menjelang Pilpres 2024. Bagaimana kabarnya Pak Putu? Saya sih baik-baik aja, cuman kaget aja gitu ya. Jadi dari awal memang pasangan Prabowo Gibran ini kan diserang terus. Itu kan mengadili konstitusi, bukan mengadili orang. Jadi sebenarnya kalau clear itu udah masalah hukum.
Nah, terus serangan terus sampai isu mundur lah ya. Isu mundur 15 menteri katanya. Nah, tapi kan cuma 2. Jadi ini ada gerakan-gerakan yang ingin mendiskreditkan kepemimpinan atau kabinet Pak Jokowi di akhir-akhir mau pencoblosan. Yang paling mengherankan kan Sivitas Akademika dimulai di Lubak Sumur itu di UGM. Nah itu mulai itu udah diikuti UI dan sebagainya, membuat petisi-petisi keprihatinan ya atas rusaknya demokrasi, kemudian out of konstitusi dan sebagainya itu saya kira aneh gitu ya. Kenapa di saat mau 4 hari pencoblosan, 5 hari pencoblosan baru muncul, dan orangnya juga kita lihat tidak segitu banyak kan. Kita tahu UGM itu kan punya guru besar kalau nggak salah hampir 400-an lebih ya. Nah, yang muncul kan di situ cuma 6, 7 orang, kemudian bukan rektornya lagi ya, yang tapi oke lah, itu hak mereka sebagai sivitas yang punya hak imunitas untuk menyampaikan pendapat yang dijamin undang-undang. Oke. Cuman narasi-narasi statement mereka itu lebih kepada provokatif gitu ya. Padahal kampus itu kan tujuannya untuk menegakkan demokrasi, menciptakan suasana yang tenang ya, tenang, kemudian menggiring kepada sesuai dengan konstitusional. Dan itu sempat beredar, Bapak diikuti oleh universitas lain ya. Dan syukur-syukur kemarin saya lihat TV itu, di TV One kayaknya kalau nggak salah, itu ada Presidium Guru Besar Indonesia. Jadi menghimbau kepada semua pihak, baik termasuk Sivitas Akademika, agar supaya menciptakan ya demokrasi pilpres pemilu ini yang damai, tenang, konstitusional, bla 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 bla. Akhirnya ya adem ya. Nah, ini cuman ya itu kembali lagi kepada Sivitas Akademika yang kemarin buat petisi itu, kenapa nggak sejak awal gitu ya? Ya, yang masalahnya kenapa munculnya dari UGM. Nah, mungkin begini, mungkin ya. Coba kita lihat, Pak Anies kan lulusan UGM, Pak Ganjar juga UGM, Pak Mahfud juga Pak UGM. Jokowi UGM juga. Nah, Pak Jokowi UGM, kenapa nggak sama-sama alumni ini dibicarakan secara baik-baik? Nah, karena dalam hal ini memang walaupun sama-sama UGM, tapi mempunyai kepentingan politik yang berbeda, sehingga mengerucut bahwa dicetuskannya mulai dari UGM, gitu loh. Nah, itu yang sehingga sampai ke kalau konon katanya sampai 200 lebih kampus, apa benar nggak itu? 200 lebih kampus. Nggak ini ya, nggak sampai lah 100 kampus, nggak ada. Cuman statementnya mereka itu lebih kental keberpihakan, ya keberpihakan. Kemudian boleh dikatakan memantik emosi mahasiswa. Cuman hari ini kan beda dengan tahun 98 ya. Jadi ekonomi bagus, kemudian tidak ya semua fine-fine saja di bawah kepemimpinan Jokowi. Kemudian yang paling tegas adalah operating Pak Jokowi itu tinggi, itu udah sampai 80-an sampai akhir daripada mau jabatannya yang berapa bulan lagi. Ini kan apa gerakan-gerakan ini apa mampu menurunkan approval rating Pak Jokowi yang besar dalam last minute? Rasanya agak sulit lah. Bukan sulit lagi, malah bisa meningkatkan. Kan ini kental sekali keberpihakan. Kemudian kalau kita lihat orang-orangnya, boleh dikatakan partisan partai atau partisan paslon. Ini kan tidak murni lagi Sivitas Akademika. Ya kan itu jadinya gitu loh. Nah, ini kan mencederai daripada dunia kampus ya, dunia pendidikan kita, Sivitas Akademika, dan termasuk guru besar kan gitu. Ditambah lagi kedatangan Ahok lagi. Yang menyindir bahwa konon katanya Pak Jokowi nggak bekerja, terus prestasi Gibran bagaimana? Ya kalau saya dilihat kasat mata, kita bisa lihat bahwa sebelum Mas Gibran menjadi wali kota, pertumbuhan ekonomi kan minus 1,7. Covid ya, karena itu Covid waktu itu ya. Ya memang karena Covid, tetapi pada saat itu kan memang minus 1,7. Nah pada saat sekarang ini, pada saat Mas Gibran membuat gerakan-gerakan pembangunan yang cukup masif di Solo, itu udah menjadi plus 6,7 sekian. 6,7 sekian deh kayaknya. Nah,
itu kalau dibilang nggak kerja, nggak ada prestasi itu dari kan mana? dari mana? Itulah ya baiknya saya senang juga sih Bang Hotman Paris itu menyindir itu, waduh, memang luar biasa ya. Nah, tapi inilah yang sebetulnya membuat justru elektabilitas Mas Gibran dan Pak Prabowo naik. Dari awal kan trennya naik terus semenjak diserang itu. Jadi memang masyarakat kita sih sekarang sudah cerdas-cerdas. Kemudian tidak dipungkiri bahwa kita semua ini kan dari adat ketimuran yang terkenal santun. Jadi kalau kita disuguhkan dengan sesuatu yang agak keras, kemudian propaganda, strategi, orang kan tahu ya. Dan ini yang membuat elektabilitas daripada Pak Prabowo Gibran itu naik. Ini yang lucunya lagi Ahok ini. Nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba ngomel. Semua dibilang nggak bisa kerja, dia sendiri bisa kerja. Ini lucu nih. Itu dia. Sungguh lucu. Itu justru akan membuat simpati kepada Bapak Jokowi. Karena harusnya Bu Mega suruh nggak usah ngomong lagi. Ahoknya nggak usah ngomong lagi, tetap jeblok lagi. Kalau mungkin tokoh-tokoh PDI juga kaget juga. Kenapa kok nggak ngomong-ngomong ini tidak ada? Iya, nggak ada sebab, nggak ada apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung pong. Dari awal kan memang 02 ini kalau di flashback lihat semua kampanye baik di media sosial maupun di lapangan itu memang 02 nggak pernah nyerang 1 atau 3. Nah, mereka ini diserang 1, 3, kadang-kadang mereka berkolaborasi. Nah, inilah akhlak daripada 02. Nah, ini. Jadi ini yang dilihat sama masyarakat hari ini. Dan kemarin saya lihat di TV itu berapa relawan PKS dah. Kemarin nih kayaknya. Kemarin apa barusan? Udah masuk sekitar 200-an ke kubu Prabowo. Nah ini seperti rencana semesta yang nggak bisa dibendung lah ya. Itu. Jadi saya yakin ini satu putaran, yakin sekali, ya sangat yakin. Bahkan kemarin siapa bilang itu, kayaknya Hasan Nasbi bilang TPN-nya 02 ada angka 60,01%. Bayangin. Dan ini mudah-mudahan kita harapkan satu putaran. Karena apa? Nah, justru karena diperkirakan akan satu putaran, terjadilah gerakan-gerakan moral yang dikaitkan dengan kegiatan politik, kemungkinan seperti itu. Sehingga tujuannya tidak ingin menjadikan Bapak Prabowo dan Mas Gibran menjadi presiden RI. Apakah mampu menurunkan elektabilitas dengan beberapa hari ini dengan gerakan moral yang dilakukan oleh guru besar maupun para aktivis mahasiswa itu sendiri, kira-kira mampu nggak? Ya kan terbukti, malah nambah naik 60,01%. Nah, itulah. Jadi semakin diserang, semakin naik. Kan gitu. Harusnya mereka ini 01, 03 belajar. Dan itu terlihat mereka belajar ketika debat terakhir, ya kan, tanggal 4 Februari itu udah soft ya. Soft sekali, situasinya. Cuman di closing statement ini lagi buat blunder lagi nih Ganjar. Ganjar buat blunder lagi, mengatakan jangan pilih pelanggar HAM, bla 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 bla. Sementara dia sendiri adalah tim sukses Pak Prabowo pada waktu Pak Prabowo berpasangan dengan Bu Mega. Ini kan blunder lagi. Sampai siapa Rocky Gerung bilang Ganjar tuh bangsa. Tapi jangan salah. Dengan groginya masalah-masalah yang membuat Pak Prabowo ini akan menjadi satu putaran, banyak orang grogi dan mengerahkan massa sebesar-besarnya. Konon katanya dari 01 nanti di JIS sudah terregister 3,5 juta untuk mengumpulkan orang di JIS tanggal 10 Februari. Nah, kalau hal ini memang bisa terjadi, ya mungkin saja bisa justru yang mendapatkan poin yang bagus nantinya kan Pak Anies, terutama untuk Jawa Barat. Ya. Nah, ketika itu memang terjadi, kemungkinan juga bisa
membuat Pak Anies, nah katakan seandainya terjadi 2 putaran, membuat Pak Anies itu akan bisa masuk ke putaran kedua. Putaran kedua. Nah seandainya Pak Anies putaran kedua, kira-kira dari Ibu Megawati kira-kira kemana? Misalnya, ini kita ngomong apa ya. Tetapi kan kita juga punya dasar-dasar untuk mengatakan sesuatu. Jadi Hasto sendiri dulu pernah bilang bahwa nggak mungkin gitu bergabung dengan PKS dan sebagainya itu. Karena ideologinya beda, semuanya beda, nggak match kan gitu. Begitu berapa kali Hasto mengatakan gitu. Tapi terakhir ini ada chat-chatan katanya, ada sebagainya, ada isu 1,3. Tapi sepertinya nggak mungkin. Taruh pun mungkin di elit, di barisan grassroots, ini akan nggak bisa terima. Pasti ini akan golput atau ke 02. Ya. Karena gini, karena analisanya gampang. Misalnya pada saat pemilu nanti, katakan Pak Prabowo mendapat 48%. Ya, yang pemilih yang ngambang katakan tinggal 10% aja, bagi 3 sudah 51% masih menang. Itu aja teorinya begitu ya. Seharusnya sih sebaiknya untuk efisiensi anggaran dan lain-lainnya sebaiknya memang satu putaran. Gitu. Bahkan gini, hari ini kan ini lagi 4 hari nih, lagi 5 hari nih, dan udah ada angka 60+1 ya, walaupun itu masih kabur ya, yang pastinya ada 52 berapa persen gitu. Jadi kalau bisa saya ini pribadi menghimbau masyarakat semuanya di seluruh Indonesia, kita nggak usah lagi mikirin ini program jelek, si A jelek, si B jelek, saling merendahkan. Kita percayakan bahwa ketiganya ini adalah putra-putra terbaik daripada Indonesia, bangsa Indonesia. Kemudian program-programnya juga program yang terbaik, tidak ada yang lebih jelek atau lebih bagus. Nah sekarang kita rasional. Rasional gimana? Angka, lembaga survei. Jangan menampilkan lembaga survei. Ini bukan metode kemenyan, tapi ilmiah ya. Tapi jangan salah, ada di ILC, survei yang dilakukan oleh ILC dengan jumlah suara 3.200 orang. Ternyata yang paling nomor 1 yang paling menang adalah Pak Anies, nomor 2 Pak Ganjar, dan nomor 3 Pak Prabowo. Nah, ini survei sah-sah saja kan, metodenya seperti apa. Tapi yang saya tahu adalah survei itu semakin banyak responden, tingkat errornya lebih tinggi. Ya. Nah, sekarang kita fakta aja, ada 7-8 lembaga survei, semua mengatakan itu, tinggal tunggu Kompas aja. Ya, memang gitu ya. Sudah diklarifikasi oleh M. Kodari yang merupakan tokoh dan pakar survei Indonesia. Itu asal Nabi juga ini, ya, cuma beliau tidak keluarkan surveinya untuk internal saja. Jadi LSI, indikator dan lain-lain memang menyatakan bahwa Pak Prabowo itu memang iya, tapi tidak ada sejarah lah lembaga survei salah. Ya. Asal ada 7, kemudian 6 mengatakan menang ya menang. Cuman kan angka pastinya kan kita tidak tahu. Tapi jangan salah, dari kubu Pak Anies bilang dulu waktu dia menjadi calon gubernur, survei-survei yang kredibel mengatakan bahwa yang akan menang adalah Ahok kalau nggak salah. Akhirnya kan yang menang kan Pak Anies. Ya. Tetapi jangan salah, Ahok itu ada blundernya ya kan. Jadi sehingga waktu itu kan begitu ya kan. Kita berpikir rasional. Semua program baik, semua putra terbaik bangsa sekarang rasional. Siapa yang mendekati 50% atau sudah 50%? Kenapa enggak suaranya dibawa ke situ agar bisa satu putaran, kemudian kita bisa, negara bisa mengirit 17 triliun itu pertama ya, bisa digunakan untuk macam-macam. Kemudian yang kedua, negara fokus kerja. Kemudian yang tiga, ada stabilitas keamanan sehingga investasi nggak ragu-ragu untuk investasi, kan itu orang nunggu-nunggu nih. Nah, itulah. Macam-macam lah yang manfaat yang lainnya. Saya kira itu ya yang bisa kita himbau kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ya, karena kan ketiga calon presiden kan putra
putra terbaik bangsa lah itu. Coba kalau kita bisa nggak nanti saya tanyakan ya. Satu kata aja misalnya kan, Pak Prabowo gimana, bisa nggak? Sehingga di situ apa yang bisa mencerminkan bahwa siapa yang akan menjadi presiden RI. Bisa nggak? Coba kalau misalnya saya tanya misalnya Pak Prabowo apa? Satu kata. Pak Prabowo itu orangnya tegas, ikhlas. Udah itu ya. Jujur. Wah kok sama dengan apa yang dikatakan Rocky Gerung ya? Kan kita lihat fakta. Ya kan, Pak Prabowo ikhlas. Rekam jejak ya kan? itu ya. Ya kan, gitu loh ya kan. Nah, kemudian Pak Anies gimana? Pak Anies kan orangnya cerdas ya orangnya. Wah, ya, namanya. Kok niru Pak Rocky Gerung lagi ya? Niru lagi nih. Itu. Ya memang cerdas memang akademik ya. Kemudian Pak Ganjar. Pak Ganjar ini ya gimana ya, lokalan ya kalau buat saya, masih lokalan dan belum saya bisa pegang. Dia mengatakan sesuatu sesuai dengan sikonnya, itu masalahnya. Kalau sikonnya A dia ngomong A, tapi kalau sikonnya B dia ngomong B, nah ini susah. Tapi kalau urusan medsos jago. Jago. Bisa duduk di bakso untuk menampilkan kesederhanaan. Justru bisa nginap di rumah warga, di tungku api yang masih tradisional, seperti itu. Justru Pak Ganjar ini awal terkenal kan dari medsos, ya kan, sehingga mengalahkan elektabilitas Pak Ibu Puan ya. Gitu kan. Nah ketika Ibu Puan akan naikkan untuk menjadi calon presiden, baliho seluruh Indonesia di pasang Puan juga tidak bisa mengalahkan elektabilitas Pak Ganjar, sehingga dialah yang sesungguhnya pada awalnya dijagokan oleh Pak Jokowi, kan gitu kan? Nah pada saat Pak Jokowi menjagokan Pak Ganjar, tidak pernah ada kritik-kritik apapun untuk Pak Jokowi. Nah ketika Pak Jokowi berpaling ke Pak Prabowo, mulailah kritik-kritik tajam yang ada di ya memang itu situasinya. Padahal kan memang dari awal itu Pak Jokowi kalau kita melihat ya, saya melihat nih dua ini Prabowo Ganjar mana-mana kan diajak bareng-bareng itu. Ya, semenjak mungkin Puan nggak dikasih untuk menjadi nggak mau jadi wakil lah. Makanya karena waktu itu seingat saya waktu itu elektabilitas Ibu Puan itu tidak naik-naik, masih rendah. Nah saat itulah Pak Jokowi membuat koalisi besar di mana akan digabungkan Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, di mana Pak Prabowo dijadikan presiden, ini Pak Ganjar. Kemudian dari koalisi PDI tidak sepakat, sehingga pecah. Ya. Nah itulah. Sehingga Pak Prabowo milih Gibran. Sebenarnya Gibran kan dipilih Pak Prabowo, ya, bukan kemauannya Pak Jokowi. Dan Pak Prabowo ini punya satu intuisi yang luar biasa. Jadi beliau tahu, mungkin sudah bawaan orok ya dari sononya gitu. Jadi Anies siapa yang munculkan? Prabowo. Pak Jokowi juga Prabowo. Lagi satu siapa? Ahok juga Pak Prabowo yang bikin. Tapi semuanya melawan beliau. Nah ini, makanya saya kesel lihat Ahok mengatakan terlalu berani ya, nggak ada etikanya, mengatakan Ahok mengatakan Pak Prabowo itu kurang sehat, kemudian apa namanya tuh emosional. Nah ini kan sebetulnya emosional Pak. Aduh, ini kan kenapa sih gitu loh. Padahal merendahkan udah jelas akan menaikkan elektabilitas daripada rating daripada Pak Prabowo. Jadi itu seperti kehendak semesta lah seperti itu ya. Kira. Itu yang terjadi ya. Iya itu terjadi dan kita tunggu. Kita lihat 14 ya. 14. Dan saya yakin satu putaran. Yakin sekali satu putaran. Bagaimana belakangan ini kan mahasiswa turun ke jalan, saya lihat bakar ban di pinggir jalan, mau masuk istana. Kira-kira. Nah itu kan medsos aja Indonesia besarnya besar sekali, 300 juta yang begitu cuma 1-2 orang ya. Kita nggak urus yang itu. Itu kan bisa saja propaganda atau apa. Yang jelas mahasiswa itu hari ini inginnya siapapun jadi presiden nggak masalah. Yang penting kan begitu, tidak korupsi, kemudian membawa ke negara yang baik, kemudian meningkatkan ekonomi, kemudian menciptakan lapangan kerja banyak, kan itu maunya mahasiswa. Simple kan itu. Ya kita ambil positif saja. Mudah-mudahan gerakan moral guru-guru besar ini bukan sekedar untuk pemilihan presiden. Nanti siapapun menjadi presidennya ikut
apa namanya sebagai wasit, kemudian ikut mengawasi kinerja presiden itu masing-masing, terutama bidang korupsi. Ya, ini korupsi ini kan udah biangnya nih. Coba kita lihat BTS, berapa korupsi itu. Nah, waktu itu kok tidak ada gerakan moral, tidak ada gerakan moral ataupun gerakan mahasiswa yang masif. Nah ini kadang-kadang ini kadang-kadang orang kita melakukan satu gerakan sepertinya kok ada pamrihnya ya. Atau boleh dikatakan ada permainan di situ. Takut ada yang menunggangi. Bukan menunggangi, memang kayaknya udah ditunggangin, mungkin kan itu mungkin ini. Tapi kalau misalkan korupsi kayak BTS, banyak lagi pas COVID itu, gila, itu kan hukuman mati katanya. Ya. Kan ada siapa namanya, menteri apa, lupa saya, tenaga kerja atau apa itu, yang kena itu. Di sosial kalau salah. Nggak lupa, batubara siapa namanya, lupa. Ya. Nah itu kok nggak ada gerakan moral yang seperti ini. Ya. Nah, ke depan kita berharap ya kepada Sivitas Sabandika, juga kepada adik-adik mahasiswa, bergeraklah tepat sasaran gitu. Konsisten, tepat sasaran, tepat waktu, ya. Konsisten, terus menerus. Jangan angkat-angkatan. Jangan mengandalkan DPR. Kan DPR sendiri. Terserah Korea itu kan tunggu ketumnya atau ketumnya kan itu. Jadi kita lah sebagai masyarakat, selain DPR yang mengawasi pemerintah, baik itu Sivitas Akademika, baik itu mahasiswa dan perkumpulan-perkumpulan lain yang sehingga pemerintah udah tidak bisa main-main lagi. Kan itu yang penting. Jadi hari ini ya, ayo datang ke TPS, jangan golput, kan itu. Ciptakan satu kali putaran, ya. Buang ego, rasional. Siapa yang mendekati 50 atau udah lewat 60, itu udah pilih. Harus ikhlas. Ikhlas kan? Kan semua baik. Ya, kan itu. Apalagi kan itu. Waduh, luar biasa. Ini memang last minute kita harus membahas masalah ini karena yang perlu kita bicarakan adalah semoga gerakan moral para guru besar ini konsisten terus-menerus. Nah, ini ada hikmahnya juga. Betul. Gerakan moral ini baru pertama kali kalau tidak salah gerakan moral para guru besar yang dilakukan, sehingga ini merupakan kabar baik juga, sehingga tujuan untuk menegakkan demokrasi ini dapat tercapai sampai kapanpun. Ya. Gitu. Ya kan, semua kejadian kan ada hikmahnya kalau kita ngomong agama. Semua ada hikmahnya. Jadi itu. Jadi enak sekali ngomong sama Pak Madi. Mister Puisi. Mister Puisi. Ini beliau ini dapatkan rekor dalam menit bisa menulis puisi. Gitu. Mungkin kali ini bukan ngucapin puisi nih. Ini luar biasa. Jadi, terima kasih Pak Madi udah bisa ngundang saya. Ini pertama kali saya datang sini, jadi situasinya juga asri sekali. Jadi beliau memang lama di Jakarta dan luar biasa. Nah, saya lihat foto-foto, seniman, artistik, budayawan. Loh, kita kan punya museum budaya. Ya, Puma. Ya, Putrawan Made of Arts ya. Bukan dong, Putrawan Museum. Puma kan, Putrawan Museum of Tribal Art. Oh, oke. Tribal Art Museum. Kalau di Ubud kan museum lukisan, udah banyak kayak jamur, ya kita tribal art Indonesia. Ini yang sebetulnya dilupakan oleh orang-orang seniman, seorang-orang budayawan, melupakan bahwa Indonesia terdiri dari ribuan pulau, banyak suku-suku primitif yang menghasilkan barang-barang tribe, barang-barang primitif yang sudah dijamah orang asing. Nah, ketika itulah saya mempunyai hati yang baik, hati yang luhur untuk melestarikan budaya, melestarikan dalam museum budaya, museum Puma. Gitu loh, bro. Keturunan raja beliau ini. Gitu loh. Jadi, wah, terima kasih Bro Putu dari kota kecil Kelungkung. Sudah sampai ke Denpasar. Dan ternyata dari Kelungkung tuh banyak penggemar Pak Prabowo. Wih, banyak sekarang udah zamannya Prabowo. Udah waneng nih, kena balik kang. Sampun waneng nih. Terima kasih. Jangan bosan-bosan ya. Ini mungkin terakhir ada terakhir apa? Jadi cukut kangkung mau bahasa seru. Kirang langkung sinampura. Terima kasih.
Jangan lupa tepuk tangan dulu.